Tunjukkan saya di mana mayoritas Muslim yang orang Islamnya yang mayoritas itu menganiaya. Tunjukkan saya satu saja contoh. Ada? Tolong nanti fotonya jangan diupload. Jangan kalian upload, aku yang masuk nanti. Pak, besok Bapak tolong datang acara kita bersih-bersih paret gotong royong ya Pak. Masih ada gotong royong lagi? Alhamdulillah. Pak, besok datang gotong royong ya. Mohon maaf Pak, kenapa? Saya mau ikut ibadah dengan tetangga saya. Kenapa? Ya ganti-gantian lah Pak. Tak bisa. Karena ini bukan masalah sosial. Ini bukan masalah kemanusiaan. Ini bukan masalah menjaga Batam. Ini bukan masalah menjaga Indonesia. Tapi ini masalah la ilaha illallah. Jadi masalah berbeda agama ini jangan ajarkan Abdul Somad tentang beragama. Karena Abdul Somad sudah diajarkan sejak. Jadi saya bukan teori aja ini. Saya bertetangga dengan non-muslim. Ini rumah saya, ini rumah non-muslim. Bertahun-tahun saya bertetangga dengan non-muslim. Sampai hari ini saya tetap berkawan baik dengan tetangga-tetangga saya. Tak ada permusuhan. Yang berbeda ini adalah bahkan orang yang tidak pernah bertetangga sama sekali. Tapi dia dia paling hebatnya. Orang-orang begini cocoknya dibawa ke jembatan Barelang. Sampai sana kasih makan buah. Bukan mau dicampakkan ke bawah, enggak. Saya akan menyampaikan materi ini sampai jam 6, jam 7.30. Sampai jam 7.30 azan Isya, sholat Isya. Saya tidak sholat Isya karena sudah saya jamak duluan tadi. Jadi jangan jamaah ikut-ikut sama saya. Kita tak sholat Isya, yang di luar nyantai pula dia merokok. Kau kenapa tak sholat Isya? Ustaz aja tak sembahyang. Nanti habis sholat Isya baru kita lanjutkan lagi tanya jawab. Tulis di kertas, nanti saya jawab. Yang bisa, yang tak bisa saya jawab, saya bawa balik ke Pekanbaru, nanti saya buatkan videonya. Nanti saya buatkan video tanya jawab yang tak terjawab selama di Batam. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Nyata ada, saya suruh subscribe tak ada. Nah, banyak dah, lebih 1 juta. Kalau dulu ya udah banyak, lebih 1,5 juta dah. Itu apa banyak-banyak subscriber kalau tak ada viewer? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa sekarang judul-judul ukhuwah wataniyah ini direkatkan, disampaikan Ustadz lagi di ceramah-ceramah supaya jangan sampai terjadi divide et impera. Tahu divide et impera? Itulah payah kalau sama orang tak pernah makan keju. Divide et impera itu artinya adu domba. Kenapa yang disebut itu adu domba? Karena yang mudah diadu itu adalah domba. Pernah kalian mendengar adu ikan? Ada ikan cupang. Yang paling mudah diadu adalah domba. Maka masyarakat Batam yang hidupnya macam-macam suku, agama, etnis, multi agama, multi suku. Karena Batam ini adalah di mana ada gula, di situ ada sumut. Dulu masuk ke Batam ini sama macam mau masuk ke luar negeri. Mesti dijemput orang ke pintu, mesti ditengok KTP. Tahun berapa dulu itu? Saya membaca beritanya itu. Masuk ke Batam ini dulu. Saya kalau udah disebut orang Batam dalam hati saya, kapan lah bisa ke Batam ini? Bayangan saya Batam ini hebat betul. Ternyata udah sampai ke Batam memang hebat. Luar biasa Batam. Buka mata, nampak Singapura. Ustadz Somad kalau sampai ke Batam, bangun Ustadz pagi, Ustadz buka mata, nampak Singapura katanya. Begitu sampai saya ke Batam, saya buka, apa pun tak nampak. Rupanya pas musim asap. Berasap Batam nih kata saya. Dijawab sama orang Batam, asapnya dari Riau katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang, suku, bangsa, agama berdatangan ke Batam. Kenapa?
Karena Batam banyak gula-gula di sini, banyak pabrik, banyak bisnis. Disinilah tempat segitiga yang paling strategis. Indonesia, Johor Malaysia, Singapura, Thailand Patani Selatan. Maka kemudian hiruk pikuk transportasi laut, maka semua berdatangan kemari. Kalau kita tidak menjaga ukhuwah wataniyah ini, maka kita mudah dibentur, dilaga-lagakan. Ketika kita berbenturan, disitulah masuk kepentingan asing. Tapi alhamdulillah sampai ini Batam aman-aman, tenang-tenang saja. Betul? Pernah terjadi konflik perang di Batam? Belum? Insya Allah tak lama lagi kita akan tetap aman dan damai. Takbir. Terkejut jamaah, apa maksudnya? Saya mancing-mancing aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi membuat 12 pasal. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum, yang menulisnya namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. 12 pasal bahwa antara orang Islam, orang non-Muslim, orang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa sama-sama menjaga kota Madinah. Pasal kedua, orang Islam, orang non-Muslim, orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Khaybar, kalau datang serangan dari luar, maka dia ikut menanggung biaya perang. Jadi biaya perang tidak hanya ditanggung oleh orang Islam, tapi juga oleh orang Yahudi. Pasal ketiga, orang Islam, orang tak Islam, orang Yahudi, kalau dia tinggal di kota Madinah, bersalah satu orang, maka yang salah satu itu saja, jangan ikutkan komunitasnya. Nah, ini penting. Kalau salah satu orang aja, jangan semua yang disalahkan. Ini misalnya salah satu orang, yang diikutkan bukan orangnya, sukunya. Jawa. Wah, mengamuk satu pulau Jawa, baru kau tahu. Makassar, datang semua orang Makassar, baru kau tahu. Melayu, mengamuk semua orang Melayu. Habis, tenggelam pulau Batam ini. Kalau sempat datang semua orang Melayu kemari, tenggelam pulau Batam ini. Bayangkan itu. Nah, itulah makanya kalau bersalah satu orang, yang bersalah itu orangnya, bukan suku, bukan sukunya. Kalau bersalah satu orang, yang salah itu orangnya, bukan agama, bukan agamanya. Ini sekarang sedang marak masalah antara satu suku dengan satu suku. Orang Pulau Sumatera menghina orang Papua. Menonton beritanya tentang baca. Ini sedang hangat. Ini sedang dijaga. Jangan sampai kita termakan isu. Makan tuh tetaplah makan nasi. Ya, makan isu. Makan nasi aja lapar, apalagi makan isu. Orang kalau sudah lapar, emosinya naik. Ini jangan Ustaz Somad ceramah berapi-api ini kena lapar. Nah, sebelum kemari makan dulu. Makanya kadang kalau saya makan di masjid, di rumah jamaah, heran jamaah tuh. Ustaz kok makannya sedikit ya? Dia tak tahu itu makan yang ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi, kalau sudah banyak orang Islam di situ, insya Allah saudara-saudara kita yang minoritas ini terjaga, insya Allah. Amin. Tunjukkan saya di mana mayoritas Muslim yang orang Islamnya yang mayoritas itu menganiaya. Tunjukkan saya satu saja contoh. Ada Rohingya, umat Islam teraniaya. Di Rohingya itu umat Islam mayoritas atau minoritas? Minoritas. Di Xinjiang, bukan Anjiang, Xinjiang. Tolong nanti pas mau mengupload yang itu jangan umat Islam minoritas. Adalah namanya Slobodan Milosevic. Namanya Slobodan Milosevic menghantam orang Serbia yang dibantainya orang Bosnia. Waktu itu saya kelas 6 SD tahun 1990. Ketika itu diadakan nonton bersama penggalangan. Waktu itu belum ada internet, belum ada Google, belum ada YouTube di zaman kami. Saya kalau cerita begitu ke anak-anak muda, zaman saya dulu gak ada Google, itu penderitaan lo guys. Zaman kami dulu zaman susah. Jadi nonton itu nonton video pakai pita.
ditonton pakai alat berputar, nampaklah gambarnya berkedip-kedip tentang pembantaian Slobodan Milosevic terhadap umat Islam yang ada di Bosnia Herzegovina. Yang membantai itu Serbia, jutaan umat Islam. Ketika itu umat Islam menjadi minoritas. Saya bukan mau memanas-manasi mayoritas, enggak. Saya cuma mau mengatakan kalau umat Islam ramai, maka insya Allah pokok kayu tak ada satupun yang tumbang. Kenapa begitu? Karena Islam mengajarkan man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu. Ada pokok kayu sebatang, dipotongnya sebatang pokok kayu, sawwallahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Siapa yang memotong sebatang pokok kayu, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Pokok kayu kau potong, masuk neraka. Apalagi kalau memotong leher manusia yang tak bersalah. Kalau dia bersalah Pak Ustaz, potonglah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara Bapak Ibu yang memotong sebatang pohon kayu? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah motong sebatang pohon kayu. Terus berapa kau potong? Ya 100.000 hektar lah. Datang banjir bandang menyapu saudara kita di Pulau Kalimantan. Kemarin datang videonya ke WA saya, WhatsApp. Saya lihat tim UAS Kalimantan menyebarkan bantuan, kirim ke nomor rekening berikut ini. Oh, saya sebenarnya mau ngasih tahu tim UAS sudah. Tim UAS Kalimantan, bagi yang mau membawa beras, mengasih minyak, sembako, karpet, tikar plastik, karena saudara kita. Itu adalah akibat ulah kejahatan tangan manusia. Kenapa? Karena air ini mestinya ditahan oleh akar-akar kayu. Akar-akar kayu menahan air sehingga tidak longsor. Ini negeri kita ini memang hebat. Banyak di bawahnya emas, banyak perak, banyak minyak, banyak uranium, banyak macam-macam. Di atasnya pula hebat, banyak pokok-pokok kayu. Tapi kalau ini ditumbang, musim panas, kepanasan, kemarau panjang, musim hujan, banjir bandang. Jadi ini ulah kesalahan manusia. Kata Allah dalam Quran, zaharal fasadu fil barri, nampak kerusakan di daratan, wal bahri, di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat dari ulah tangan perbuatan manusia. Plastik putih itu kalau masuk ke dalam air laut bentuknya sama macam ubur-ubur. Plastik putih, plastik jernih, plastik bungkus gula, campakkan ke laut, campakkan ke sungai. Orang yang tak membuang sampah tempatnya, buang sembarangan, dicampakkan ke sungai, pergi ke laut, sampai ke tengah laut, bentuknya sama macam ubur-ubur. Tiba-tiba datang penyu yang sedang kelaparan 3 hari 3 malam belum makan. Nampaknya macam ubur-ubur, matanya pun udah kabur-kabur, akhirnya ditelannya. Lain rasanya kata dia. Viral video di Palu, buaya yang pakai rantai ban. Nonton? Tengok. Yang tak tengok angguk-anggukkan aja. Ya. Buaya, badannya besar tapi lehernya kecil karena terikat ban. Jadi siapa yang mau melepaskan ban itu silakanlah. Pergilah kalian. Pergi dia ke tepi sungai, tak ada satupun. Datang relawan dari Australia, tak sanggup mau melepaskan ban. Itu adanya ban di leher buaya itu kejahatan siapa itu? Ada monyet yang membuang ban itu ke sungai? Mana ada? Apa Ibu yang dimuliakan Allah SWT? Makanya kata Allah, bima kasabat aydin nas, akibat dari ulah tangan perbuatan manusia. Tangan yang membuang sampah, tangan yang memotong pokok kayu, tangan yang membakar hutan gambut. Gambut itu kalau dimasukkan batu kayu ke bawah 10 meter ke bawah, makanya kalau dipadamkan dari atas, apinya tetap menyala. Makin disiram dengan air, makin berasap. Siapa yang membakar itu? Akibat tangan-tangan manusia. Tangan yang memotong pokok kayu, tangan yang membakar gambut, tangan yang membunuh hewan. Itu pula yang berdoa di tengah malam, ya Allah. Macam mana Allah mau mengabulkan? Nangis dia kepada Allah, ya Allah, tolonglah angkat bencana ini. Kata malaikat, kata malaikat, oh
sentil sekali masuk ke langit, ke bumi paling dalam neraka jahanam tempatmu. Alhamdulillah, yang hadir ini semuanya adalah orang-orang yang tak pernah memotong pokok kayu. Betul? Banyak ternyata yang belum. Alhamdulillah, pesawat mendarat airport Hang Nadim, maka nampak hijau, pokok-pokok kayunya subur, hijau, cantik, betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sekarang tak bisa lagi ilegal logging. Orang baru boleh motong pokok kayu hanya untuk membangun rumah, adapun untuk industri tak boleh. Tapi siapa yang memotong? Memang ada orang yang tidak memotong, tapi dia mengeluarkan izin memotong. Kira-kira mana yang lebih berbahaya? Yang memotong atau yang mengeluarkan izin memotong? Tahankanlah azabnya di akhirat. Kalau penduduk satu kota itu 1 juta, anggaplah penduduk Batam ini 1 juta. Saya belum tanya lagi ke Disduk Capil. 1,2. Sama macam Pekanbaru. 1,2 penduduknya. 1.200.000 orang penduduk Batam. Yang berbuat zalim 100 orang, maka dia mesti minta izin kepada 1.200.000 orang. Bayangkan kau di akhirat nanti ngantrinya berapa lama? Tak berapa lama itu ngantri di kantor-kantor itu. Insya Allah nampak ujungnya. Tapi kalau ngantri 1.200.000 orang, bagaimana di akhirat nanti? Ya'ti yaumal qiyamati, ada orang yang datang nanti pada hari kiamat. Bisyamin, puasa sunatnya banyak. Wasolatin, sholat tahajudnya banyak. Wasakatin, zakat infak sedekahnya banyak. Tapi ternyata dia menganiaya orang Batam, menzolimi orang Batam. Maka di akhirat dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Termasuklah Ustaz Somad ini menganiaya juga nih. Apa menganiaya? Itu suara Ustaz menggelegar sampai jantung kami tak normal. Salah sendiri, udah tua kenapa dekat sound system? Sound systemnya bagus. Sound sistemnya bagus, ustadznya pun bagus juga. Itu maka suara itu menggelegar. Kalau sound sistemnya bagus, kalau suara ustadz itu tak keluar, lihat contohnya. Sound sistemnya bagus apa tak bagus? Bagus kan? Nah coba suara ustadz. Jamaah sekalian, pada malam hari ini. Tapi yang lebih parah, suara ustadz tuh menggelegar, sound system tak bagus, setengah mati bersuara, tak keluar. Tak bisa dipraktekkan di sini karena sound systemnya bagus. Tak berapa pula lah masjid ini menyewa. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi